Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizmawati dari kelas HK19C. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi terkait hak kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual lebih lengkapnya adalah hak atas kekayaan intelektual adalah jenis kekayaan yang memuat kreasi tak mewujud dari intelektualitas. Hak memiliki banyak jenis dan banyak negara mengakui keberadaannya. Contoh yang paling dikenal adalah hak cipta, paten, merek dagang, dan rahasia dagang. Konsep hak meliputi diantaranya hak milik hasil pemikiran atau intelektual melekat pada pemikirannya bersifat tetap dan khusus atau eksekutif. Kemudian ada hak yang diperoleh pihak lain atas izin pemilik dan bersifat sementara. Konsep hak dalam literatur Anglo-Saxon dikenal istilah intellectual property right. Dalam terjemah bahasa Indonesia menjadi dua macam istilah hukum. Yang pertama hak milik intelektual dan yang kedua hak kekayaan intelektual. Hak bersifat abstrak, terpisah dengan benda material jelmaannya. Contohnya, diantaranya adalah hak cipta merupakan ide di bidang ilmu pengetahuan disebut hak. Benda material bentuk jelmaannya adalah buku. Lalu hak cipta di bidang seni disebut hak. Bentuk jelmaannya adalah lagu, lukisan, atau tarian. Kemudian ada juga hak merek, merupakan ide di bidang ilmu pengetahuan yang disebut haki. Benda material bentuk jelmaannya adalah merek dagang atau jasa. Kemudian, paten adalah ide di bidang teknologi yang disebut haki. Benda material bentuk jelmaannya antara lain adalah TV, proses pembuatan obat, proses pembuatan minuman, Coca-Cola, dan lain-lain. Kemudian kita akan membahas lingkup hak di Indonesia. Di antaranya adalah hak cipta, hak paten, hak merek, rahasia dagang, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, lalu ada perlindungan varietas baru tanaman. Nama saya Hendra Sibagarian dari HK19C ingin melanjutkan presentasi kelompok yang dimana berjudul tentang hak cipta. Jadi hak cipta menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2018 tentang hak Indonesia sendiri ada namanya pemegang hak cipta, yang mana disebut pemegang hak cipta itu sebagai pemilik hak cipta, pihaknya yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut dari hak pencipta yang menerima hak tersebut secara sah. Hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser, fonogram atau lembaga penyiaran. Cipta adalah hak eksekutif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklarasi setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dapat dibedakan juga pencipta. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dari pribadi. Kemudian penciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan pikiran, imajinasi, kecerdasan, keterampilan atau keahlian yang diekspresiasikan dalam bentuk karya nyata. Cipta juga merupakan benda bergerak tidak berwujud. Hak cipta dapat beralih atau dialihkan baik seluruh maupun sebagian, karena ada beberapa dibagi dalam bentuk pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab lagi yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan. Contohnya cipta buku dan atau semua hasil karya tulis lainnya, lagu atau musik dengan atau tanpa
yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan atau pengalihan tanpa batas waktu. Hak cipta beralih kembali kepada pencipta pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 tahun. Hak cipta yang memiliki pencipta yang belum telah atau tidak dilakukan pengumuman, pendistribusian dan komunikasi setelah pencipta meninggal dunia menjadi milik ahli waris atau milik penerima. Seperti yang berlaku di negara kita ini, Republik Indonesia, ada aturan-aturan yang secara tertulis yang bisa kita ketahui. Undang-undang hak cipta berlaku terhadap semua ciptaan dan produk hak terkait warga negara, penduduk, dan bahan hukum Indonesia. Semua ciptaan dan produk hak terkait bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia yang untuk pertama kali dilakukan pengumuman di Indonesia. Saya akan melanjutkan dari pemaparan Indra Maruli Sibagarian terkait merek. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 dimensi dan atau 3 dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan atau jasa. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya. Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa jenis lainnya. Hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar. Merek yang dilindungi terdiri atas tanda berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 dimensi dan atau 3 dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan atau jasa. Indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan atau produk yang dihasilkan. Hak atas indikasi geografis adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak indikasi geografis yang terdaftar selama reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan atas indikasi geografis tersebut masih ada. Dari teman Risma, sebagaimana ancaman atau sanksi pidana dalam artian pengambilan merek terdapat pada pasal 102. Setiap orang yang memperdagangkan barang dan atau jasa dan atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang atau jasa dan produk tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagai dimaksud dalam pasal 100, pasal 101 dipidana dengan pidana kurang paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 200 juta rupiah. Terdapat juga di pasal 103 tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 100 sampai dengan pasal 102 merupakan delik aduan. Baiklah, demikian pemaparan materi dari kami. Saya Rismawati. Saya Indra Sibagarian dari HK19C. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.